Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak Bambang Prasetyo Esos yang saya hormati, juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Sebelumnya, seorang pepatah pernah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Anissa Jenica Putri yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi tentang materi disiplin pegawai. Dan juga pada kesempatan kali ini, saya juga tidak sendiri di sini. Adapun anggota kelompok saya, yaitu di samping kiri saya yang pertama ada Rizky Rusmana yang bertugas sebagai penyaji 1. Untuk yang kedua ada Hani Trihanipah sebagai penyaji kedua, dan untuk yang ketiga ada Romi Nugraha sebagai penyaji ketiga, dan yang terakhir ada Rismawati bertugas sebagai notulis. Baik teman-teman sekalian, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu tentang definisi disiplin pegawai yang akan disajikan oleh Rizky Rusmana. Saya persilahkan untuk membacakan hasil diskusi. Baik, pengertian disiplin pegawai. Definisi disiplin menurut para ahli. 1. Menurut Singodimejo 2002 adalah sikap kesetiaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. 2. Menurut Terry dalam Tohardi 2002 adalah alat penggerak karyawan agar tiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, maka harus diusahakan agar ada disiplin yang baik. 3. Menurut Ratainer dalam Sudiono tahun 1995, disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh karyawan dan menyebabkan karyawan dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan, peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. 4. Menurut Beach dalam Siagian 2002, disiplin mempunyai dua pengertian. 1. Melibatkan belajar atau mencetak perilaku dengan menerapkan imbalan atau hukuman. 2. Disiplin hanya berkaitan dengan tindakan hukuman terhadap perilaku kesalahan. Terima kasih. Itu dia tadi tentang definisi disiplin pegawai dari hasil diskusi kelompok kami yang sudah didefinisikan atau diartikan oleh para ahli. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi disiplin kerja? Untuk itu saya persilahkan kepada Hani Trihanipah untuk membacakan hasil diskusi. Baik, terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Keenam, ada tidaknya perhatian kepada para karyawan. Ketujuh, diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk yang terakhir, kesimpulan mengenai definisi disiplin pegawai yang akan dibacakan oleh Romi Nugraha, kepadanya dipersilakan untuk membacakan hasil diskusi. Baik, kesimpulan dari definisi disiplin pegawai adalah sikap kesetiaan dan kerelaan seseorang untuk patuh juga taat dalam peraturan, dan juga disiplin pegawai sangatlah penting agar dalam bekerja lancar dan tidak ada yang namanya kesiangan masuk kerja. Lalu produksi yang dibuat tidak sesuai karena banyaknya kemalasan. Setelah semua hasil diskusi sudah dibacakan, apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Ripida Maji dari kelompok 3. Izin bertanya, apakah sikap disiplin merupakan kebiasaan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia dari perwakilan kelompok 1.
Perkenalkan, nama saya Wildan dari kelompok 2. Saya akan bertanya kenapa di Indonesia tingkat kedisiplinan pekerja sangat rendah. Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama, apakah sikap disiplin merupakan kebiasaan dari kelompok 3? Saya menjawab iya, karena disiplin adalah salah satu nilai yang akan meningkatkan kualitas perusahaan juga. Juga kualitas diri sendiri juga gitu. Dan untuk yang kedua, sebutkan contoh kedisiplinan dalam diri sendiri, khusus pegawai. Dari kelompok 1. Oke, contohnya itu adalah menargetkan diri sendiri atau membuat jadwal untuk diri sendiri agar kita mudah untuk disiplin. Seperti contohnya tadi dari pertanyaan dari Nur Azizah, bagaimana cara mendisiplinkan diri sendiri, yaitu dengan cara membuat jadwal dari pertama masuk kerja hingga pekerjaan selesai. Juga menargetkan diri nih supaya pekerjaan hari ini tuh lancar gitu. Dan untuk yang ketiga, kenapa di Indonesia tingkat kedisiplinnya itu sangat rendah? Hal tersebut terjadi karena kedisiplinan belum menjadi budaya bangsa Indonesia, karena baru bersikap disiplin setelah ada unsur paksaan dan belum menjadi sikap kebiasaan. Juga perusahaan-perusahaan di Indonesia juga kebanyakan lebih mementingkan keuntungan perusahaan dibanding kedisiplinan juga gitu. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Karena jawaban barusan kurang memuaskan, adakah jawaban lain yang tidak terdengar familiar agar tidak terdengar besaran? Baik, untuk menjawab kembali pertanyaan kedua, sebutkan contoh kedisiplinan dalam diri sendiri khusus pegawai. Karyawan harusnya menanamkan kedisiplinan tersebut agar menjadi alat penting untuk meningkatkan kinerja dan menjamin produksi kegiatan. Apakah jawaban itu murni dari penelitian sendiri tanpa mencari tahu dari internet? Jawaban tersebut referensi dari internet. Baik, sudah? Sudah. Baik, terima kasih. Sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.